Hai, ketemu lagi bareng aku di CC Caca Channel. Kali ini kita akan ngebahas resesi. Kuartal pertama 2020 kita masih tumbuh 2,97%, negara lain sudah minus. Tetapi di kuartal kedua kita sudah pada posisi minus 5,3%, sudah minus. Untuk itu, untuk kuartal ketiga yang kita ini masih punya waktu 1 bulan, yaitu Juli, Agustus, September, kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus, artinya kita masuk ke resesi. Banyak negara yang resmi dinyatakan masuk fase resesi ekonomi. Begitu pula Indonesia yang dikabarkan mengalami resesi. Tapi sebetulnya apa sih pengertian dan definisi dari resesi itu? Kemudian, apa dampaknya resesi bagi kehidupan kita sehari-hari? Perlukah kita khawatir dengan resesi ekonomi? Jika memang terjadi resesi ekonomi, apa yang harus kita lakukan? Nah, di video ini menjelaskan semua pertanyaan tersebut. Resesi ekonomi adalah kondisi ketika produk domestik bruto atau PDB pertumbuhan ekonomi suatu negara itu negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Berarti resesi ekonomi adalah gambaran dari situasi pertumbuhan ekonomi yang sudah terjadi. Badan Pusat Statistik menyatakan GDP kuartal 2 tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus 5,32% dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini adalah yang pertama kalinya terjadi sejak krisis moneter tahun 1998. Sebenarnya, GDP negatif ini artinya adalah GDP tahun ini lebih rendah daripada GDP tahun lalu pada kuartal yang sama. GDP adalah Gross Domestic Product atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan PDB, pendapatan domestik bruto. Ada 4 aspek yang membuat pendapatan domestik bruto dalam posisi plus atau minus. Yang pertama adalah konsumsi masyarakat, kedua belanja negara, ketiga investasi di sektor real, dan yang keempat ekspor dan impor. Dampaknya, jika GDP atau pendapatan domestik bruto itu dalam posisi negatif dalam aspek ekonomi, tentu saja. Yang pertama, tingkat pemasukan pasti akan berkurang. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja semakin sedikit. Yang ketiga, tingkat produksi industri juga semakin sedikit. Dan yang keempat, tingkat konsumsi masyarakat semakin sedikit. Sebenarnya, resesi nggak resesi, kita harus mempersiapkan diri. Kenapa? Karena kita harus mempersiapkan diri untuk kondisi buruk yang mungkin terjadi. Gak usah fokus di pertanyaan Indonesia bakal resesi nggak ya? Gimana kalau Indonesia resesi? Pokoknya kita harus tetap lakukan prepare, sehingga jika ada hal-hal di luar kendali kita, minimal kita udah punya plan A sampai Z yang udah kita pikirkan. Nah, tipsnya adalah yang pertama, upgrade diri. Saat kondisi ekonomi gonjang-ganjing, perusahaan kemungkinan akan melakukan PHK atau layoff. Yang bisa kita lakukan adalah upgrade diri, jaga kinerja. Menjadi pekerja yang adaptif dan bisa fit di mana saja tentu lebih bisa dipertimbangkan dibanding pekerja yang nggak pas saat perusahaan harus melakukan efisiensi. Yang kedua, miliki penghasilan lain. Nah, masih terkait dengan nomor 1 tadi, upgrade diri termasuk upgrade skill, sehingga di kondisi terburuk pun ada sesuatu yang bisa kita jual untuk dijadikan sumber penghasilan lain.
Memiliki penghasilan lain di luar gaji bulanan juga semestinya udah kita biasakan dari sekarang. Bisa dengan berdagang, menjual skill, atau ya dari hasil investasi yang kita lakukan. Yang ketiga, membangun dana darurat. Isu PHK erat kaitannya dengan dana darurat. Kenapa? Karena pekerjaan itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol selama kita masih bekerja di suatu perusahaan dan tetap ada kemungkinan kita dipecat dan kehilangan penghasilan. Nah, jika itu terjadi, minimal kita punya dana darurat yang bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran sambil kita mencari pekerjaan yang baru. Dana darurat ini bisa kita simpan di reksadana, terutama reksadana pasar uang. Jadi ketika kita membutuhkannya, kita bisa menjualnya kembali. Yang keempat, investasi. Bagian ini nggak bisa dipukul rata ya. Bagi yang tidak terpengaruh dan masih memiliki alokasi dana untuk investasi, nggak apa-apa tetap berinvestasi. Sesuaikan dengan profil resiko dan jangka waktu untuk berinvestasi. Untuk investasi jangka panjang, tetap pakai prinsip in fundamental we trust ya. Jangan asal hajar aja dan ikut-ikutan orang. Nah, yang uangnya lagi ngepas, nggak apa-apa investasinya dihentikan dulu. Fokus ke pemenuhan kebutuhan dasar dan nyiapin dana darurat. Yang kelima, tahan pengeluaran. Kalau nggak penting-penting amat, tahan pengeluaran sekunder dan tersier kita. Fokus pada pengeluaran saat ini, misalnya cicilan utang, kebutuhan basic, tagihan listrik, air, telepon, dan bayar asuransi. Kita memang lagi mengalami masa-masa ketidakpastian. Ingat, ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol, lakukan mitigasi. Yang nggak bisa kita kontrol, let it go. Khawatir boleh, cemas boleh, tapi jangan berlebihan. Semangat ya, sampai jumpa.